Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita kembali bersama dalam kajian fikih waris. Ini ada buku praktis ilmu waris, merupakan terjemah dari kitab Taisirul Murid fi Ta'allumi Ilmil Faraid karya almarhum Kiai Haji Muhammad Manaf Soleh bin Baing Soleh. Beliau adalah sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Al-Mutahhar generasi ketiga. Generasi pertama pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Toha bin Kiai Haji Rafa'i. Generasi kedua Kiai Haji Sirajuddin Toha bin Kiai Haji Toha Rafa'i. Dan generasi ketiga Kiai Haji Muhammad Manaf Soleh bin Baing Soleh. Nah, hari ini dalam fikih waris ya, itu yang menjadi poin penting dalam pembahasan fikih waris adalah yang pertama, siapa saja ahli waris, sebab tidak semua kerabat merupakan ahli waris. Yang kedua, berapa bagian masing-masing, dan yang ketiga, cara membagikan warisan. Nah, hari ini karena ini kajian kuliah 7 menit, kita ringkas saja. Jadi ahli waris itu semuanya ada 25 golongan. Dari golongan perempuan ada 10 golongan. Dari golongan laki-laki ada 15 golongan. Nah, jika semua ahli waris kumpul ada semua, maka yang pasti mendapat warisan hanya ada 5 golongan. Jadi ahli waris inti itu kan 6 ya. Yang pertama zawaj, yang kedua zawajah. Zawaj itu suami. Yang kedua zawajah. Zawajah itu istri. Yang ketiga ibnun, anak laki-laki. Yang keempat bintun, anak perempuan. Yang keenam, yang kelima umun, ibu, ibu kandung. Yang keenam adalah abun ya. Nah, jadi jika ahli waris yang 25 golongan semuanya ada, maka yang pasti mendapat warisan ada 6 orang saja. Cuman tidak mungkin dalam satu masalah waris suami dan istri ada gitu. Pasti salah satunya. Tapi kalau yang meninggalnya istrinya berarti ahli warisnya suaminya. Misalkan istri meninggal, dia punya suami. Nah, suami pasti dapat warisan. Kemudian ibu pasti dapat warisan. Bapak kandung dari hasil pernikahan yang sah. Jadi kalau bapak dari anak zina, itu dari pihak bapak tidak saling mewarisi anak yang di luar nikah itu. Tapi kalau anak kandung hasil pernikahan yang sah, itu bapak pasti dapat warisan. Yang ketiga anak laki-laki, dan yang keenam anak perempuan. Nah, ini ahli waris inti disebut. Nah, kemudian selanjutnya berapa bagian masing-masing. Ketika semua ahli waris ada, maka yang pasti dapat warisan berarti yang 6 ini. Jadi intinya 5. Dan nggak mungkin dalam satu masalah waris suami dan istri ada dalam satu masalah. Pasti salah satunya. Suami jika ada anak berarti 1/4. Ibu ada anak 1/6. Bapak ada anak 1/6. Anak laki-laki asobah bin nafsih, anak perempuan asobah bil goir. Jadi kalau kita buat masalahnya berarti begini ya. Jadi suami kalau ada anak 1/4 dari harta seluruh. Ini ingat apabila harta gonogininya sudah diselesaikan, harta gonogini ya, termasuk hutang si mayit, biaya munatut tajil sudah beres. Nah, maka ini siap dibagikan. Jadi kalau semuanya ada berarti suami ya, kemudian suami, kemudian
bapak, abun, ibu kandung, umun, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, untuk suami bagiannya kalau ada anak, ini ada anaknya, anak. Berarti suami 1/4. Untuk bapak ya, kalau ada anak 1/6. Untuk ibu ada anak 1/6. Anak laki-laki asabah binafsi, asobah itu sisa. Anak perempuan juga asobah bil goir. Jadi terbawa asobah oleh anak laki-laki. Asobah itu sisa ya, asobah atau sisa. Nah, jadi ada angka 4, 6, dan 6. Untuk menentukan KPK ya. KPK itu apa namanya? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Atau suka disebut aslul masalah. Jadi KPK-nya berarti angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh angka-angka yang ada di bawah itu ya. Berarti angka 12. Jadi 12 itu KPK-nya 12 gitu ya. Jadi KPK-nya adalah 12. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. 12 berarti. Nah, untuk suami 1/4 dari 12. 12 dibagi 4, 3. Untuk bagian ayah 1/6 dari 12 atau 12 dibagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Untuk ibu juga 1/6-nya adalah 2. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Nah, 12 dikurangi 7 berapa? 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5 ya. Jadi sisanya ini 5. Nah, 5 ini untuk laki-laki dan anak perempuan gitu. Jadi berarti di sini ya, sisanya itu adalah 5. Jadi sisanya itu 5. Nah, 5 ini untuk siapa? Untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Misal, biar mudah ya, anak laki-lakinya misalkan ada 2 orang. Jadi 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti yang 5 ini untuk anak laki-laki masing-masing dapat 2 ya. Anak laki-laki dapat 2 masing-masing. Karena berdua berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, anak perempuan itu berarti 1. Laki-laki dapat warisan 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Mengapa anak laki-laki dapat 2 kali lebih besar? Sebab dalam Al-Quran itu sudah jelas ya. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Ini surat An-Nisa. Laki-laki itu karena punya tanggung jawab. Kalau anak perempuan ya, untuk umumnya perempuan baik anak ataukah ibu atau istri kan perempuannya, dia dapat setengah dari laki-laki sebab justru perempuan itu dibiayai oleh laki-laki. Kalau istri dibiayai oleh suaminya. Ini kalau suami kan laki-laki dapat 2 kali besar daripada perempuan. Nah, suami itu 2/2 itu sebab untuk menafkahi istrinya. Jadi begitu. Ya. Nah, setelah ketahuan asal masalah dan sahamnya, ini namanya saham ya. Saham itu hasil bagi asal masalah atau KPK dengan purud. Jadi asal masalahnya berapa dibagi purud. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Nah, 3 ini saham suami. Bapak sahamnya 2, ibu sahamnya 2. Anak laki-laki berdua sahamnya 4, masing-masing 2. Anak perempuan 1. Jadi kalau setelah ini maka hartanya berapa? Hartanya berapa bebas gitu ya. Misalkan hartanya
48 juta, ya, berarti 48 dibagi asal masalah. Misalkan hartanya itu ya 48 juta. Nah, berarti ini dibagi asal masalah. Dibagi 12. Berapa? 48 juta dibagi 12 dapat berapa ya? Dapat yang biar yang pas aja ya. 48 dibagi 12. Dapat 4 juta ya. Nah, ini 4 juta. Berarti dikalikan karena saham masing-masing. Ini kali 4 juta ya. Ini juga sama kali 4 juta gitu. Ini kali 4 juta. Ini juga sama kali 4 juta. Ini juga sama dikali 4 juta. 12 juga sama-sama dikali 4 juta. 3 kali 4 3 juta ya. Kali 4 sama dengan 12 juta. Nah, bagian suami. Terus si ayah kali 4, 2 kali 4 juta, 8 juta gitu ya. Ibu juga sama, 2 kali 4 juta, 8 juta gitu ya. Anak laki-laki sahamnya 4 ya, untuk 2 orang masing-masing 2 juta kan. 4 kali 4 berapa? 16 juta gitu. Berarti masing-masing 8 juta ya. Nah, anak perempuan 1 kali 4 juta 4 juta. 12 kali 4 juta sama dengan 48 juta. Nah, itu cara membagikan warisan. Jadi kalau ahli waris semua ada, yang ahli waris ini pasti dapat warisan. Sisanya kakek ya, cucu, nenek, saudara itu terhijab, terhalang. Yang dapat mah ini saja. Kalau anak laki-laki tidak ada, bapak tidak ada, nah baru kakek dapat warisan, saudara dapat warisan. Bapak nggak ada ya, kakek dapat warisan, kakek dari bapak. Selagi ada bapak, kakek terhalang. Kemudian anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, anak laki-laki tidak ada, maka ya cucu laki-laki dapat warisan. Jadi cucu itu kalau ada anak laki-laki terhalang. Kemudian saudara gimana? Saudara itu kakak atau adiknya si mayit. Nah itu syaratnya dapat warisan jika tidak ada bapak dan tidak ada parul mayit. Parul mayit itu anak atau cucu si mayit. Jadi untuk kuliah hari ini paling tidak ya kita sudah tahu ya, bahwa ahli waris semuanya ada 25 golongan dan ahli waris inti ada 6. Suami atau istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan ini ahli waris inti pasti dapat warisan, tidak akan pernah terhalang. Terus bagiannya masing-masing berapa? Suami kalau ada anak 1/4, kalau tidak anak setengah, karena ada anak 1/4. Bapak ada anak 1/6, ibu ada anak 1/6. Anak laki-laki asobah bin nafsi, asobah itu sisa. Anak perempuan asobah bil goer, terbawa asobah oleh anak laki-laki. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada yang berminat membeli buku praktis ini sangat praktis. Ini stoknya insya Allah masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.